Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami akan memaparkan tentang hasil kuliah kerja nyata pada UMKM Fresh Story Cimahi. Kami dari kelompok 36 beranggotakan Winia Dwi Wahyuni, Novelia Siti Cardianti, Muhammad Ihsan Akmal, Liza Samrotul Fuadah, Talta Muhammad Taufik, Sele Listiawati, Yuliasri Sinta Maharani, dan Elisa Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Samrotul Fuadah dengan NIM 511712334. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok 36. Kelompok kami melakukan pengabdian masyarakat pada UMKM Fresh Story. Usaha ini bergerak dalam bidang minuman, yaitu yogurt. Usaha ini dinamakan Fresh Story karena yang pertama yaitu fresh. Fresh di sini diartikan sebagai bahan baku yang digunakan oleh usaha tersebut sangatlah fresh dan berkualitas. Dari sumber yang digunakan, buah-buahan, sayuran, dan tanaman herbal pun yang digunakan benar-benar sangat fresh. Lalu yang kedua yaitu story. Story di sini melambangkan cerita menarik dari konsumen yang telah mengkonsumsi yogurt tersebut, karena yogurt yang kami berikan menawarkan cita rasa yang khas dan berbeda. Karena yogurt yang kami berikan sangatlah sehat, tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. UMKM Fresh Story ini terletak di Jalan Kalasan 1, Blok I, nomor 64, RT 2, RW 21, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kode pos 40534. Alamat webnya yaitu nama Instagramnya Fresh Story 18 dan nama Facebooknya yaitu Fresh Story. Nama pemilik dari UMKM tersebut adalah Teh Lita dengan nomor handphone 0855595473999. Keuangan di UMKM Fresh Story ini. Itu berarti memang belum dilakukannya pencatatan akuntansi oleh UMKM Fresh Story ini. Maka dari itu kami membuat laporan keuangan. Tapi sebelumnya kami mengumpulkan data-data yang memang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Data-data tersebut kami ambil dengan cara mewawancarai pemilik UMKM Fresh Story ini dan survei langsung ke tempat produksi. Berikut adalah data-data yang memang dibutuhkan sebelum kami membuat laporan keuangan. Yang pertama ada daftar penjualan. Di sini bisa dilihat daftar penjualan bulan Agustus tahun 2020 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 dengan kuantitas. Ada di sini. Selanjutnya adalah daftar kelengkapan. Yang pertama ada kresek ukuran 15 sampai dengan 28 untuk pengemasan, terus ada hand glove untuk proses produksi, terus ada plastik 2 kilo untuk proses produksi, dan pulpen untuk memberi tanggal pada setiap botol yogurt yang sudah jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Terima kasih kepada Yulia. Nah, selanjutnya itu ada daftar aset tetap dan penyusutan. Nah, apa sih aset yang digunakan untuk membuat yogurt ini? Yang pertama itu ada freezer, showcase, panci, termometer, saringan, gelas ukur, dan juga spatula. Kemudian ada daftar persediaan. Nah, persediaan apa aja nih yang dibutuhkan untuk membuat yogurt ini? Yang pertama itu ada botol dan tutup botol. Nah, itu tuh digunakan untuk kemasannya. Kemudian ada gas, ada stiker. Nah, stikernya itu ada nama mangga, nama leci, dan juga stiker nama plain. Kemudian ada plastik yang 2 kg dan kresek itu 3 ukuran. Yaitu ada kresek ukuran 15, kresek ukuran 24, dan kresek ukuran 28. Kemudian ada hand gloves dan juga pulpen. Nah, ada daftar bahan baku. Nah, apa sih bahan baku nih yang digunakan untuk membuat yogurt ini? Yaitu ada susu, kultur, dan juga buah-buahan. Nah, untuk menambah varian rasa, itu ada leci dan juga mangga. Kemudian ada daftar biaya produksi. Nah, daftar biaya produksi ini
Itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat yogurt ini tuh? Nah, ada gas 3 kg dan juga listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Terima kasih kepada Yalisa. Dan di sini ada perhitungan harga pokok produksi Fresh Story 31 Agustus 2020 untuk rasa leci. Di sini ada biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung ini ada pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, kemudian total biaya bahan langsung. Setelah itu ada biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan, kemudian ada biaya overhead pabrik yang berisi gas, kemasan, botol, dan stiker. Setelah itu total biaya overhead pabrik. Kemudian ada HPP atau harga pokok produksi. Untuk mendapatkan harga pokok produksi ini, jumlahkan total biaya bahan langsung dengan total biaya overhead pabrik. Kemudian di sini ada perhitungan harga pokok produksi untuk rasa plain. Di sini ada biaya bahan langsung, pembelian bahan baku, kemudian pembelian bahan penolong. Untuk pembelian bahan penolong untuk rasa plain ini tidak ada. Kemudian total biaya bahan langsung. Setelah itu ada biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan, biaya overhead pabrik yang berisikan gas, kemasan, botol, dan stiker. Setelah itu jumlahkan total biaya overheadnya. Kemudian ada harga pokok produksi yang perhitungannya total biaya bahan langsung dijumlahkan total biaya overhead pabrik. Setelah itu ada perhitungan harga pokok produksi untuk rasa mangga. Di sini ada biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung itu ada pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, total biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan, kemudian ada biaya overhead pabrik yang berisikan gas, kemasan, botol, dan stiker, kemudian totalkan biaya overhead pabrik. Setelah itu harga pokok produksi, jumlahkan total biaya bahan langsung dengan total biaya overhead pabrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Terima kasih untuk pemaparan dari Sally. Lalu saya di sini akan menjelaskan laporan laba rugi dari Yogurt Fresh Story per 31 Agustus 2020. Di mana ada penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, hasilnya akan menjadi laba kotor. Kemudian laba kotor akan dikurangi dengan biaya operasional yang hasilnya akan menjadi laba atau rugi bersih. Selanjutnya, ada laporan posisi keuangan dari Yogurt Fresh Story per 31 Agustus 2020. Di dalam laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas, di mana jumlah aset dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas harus sama. Di sini asetnya terdiri dari kas, persediaan, peralatan, akumulasi penyusutan, dan juga perlengkapan. Sedangkan untuk liabilitasnya, Fresh Story tidak memiliki liabilitas kepada pihak manapun. Dan di ekuitas ada terdiri dari modal dan juga saldo laba. Sekian, dan terima kasih. Lalu pada sumber daya manusia terdapat masalah pada rekrutmen yang belum maksimal. Berdasarkan hasil analisa, UMKM Fresh Story tersebut saat ini kekurangan orang untuk membantu Tehlita atau pemilik UMKM dalam memproduksi yogurt. Namun pemilik UMKM menghiraukan itu karena melihat dari pengalaman yang membuat pemilik UMKM Fresh Story tersebut trauma. Padahal itu sangat membantu pemilik UMKM Fresh Story dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih cepat terselesaikan. Lalu kami di sini memberikan solusi dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu dengan 4 tahap. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, pengumuman lowongan pekerjaan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan.
Yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan itu merupakan cara yang sistematis yang mampu mengidentifikasi serta menganalisa persyaratan yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan serta jumlah personil yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Sehingga sumber daya manusia yang dipilih mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Dari hasil analisa jabatan, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki oleh calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa job spec atau spesifik jabatan dan job deskripsi jabatan. Kemudian solusi selanjutnya untuk permasalahan SDM yang ada pada UMKM Fresh Story ini yaitu membuat job desk dan job spec. Job desk karyawan pada UMKM Fresh Story ini yang pertama yaitu melakukan pengecekan bahan baku yang akan digunakan, seperti mengecek kualitas susu murni, buah-buahan, sayuran, dan tumbuhan herbal yang akan digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu mencuci botol kemasan yang akan digunakan. Jadi sebelum botol kemasan itu digunakan, botol tersebut harus dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Setelah kering, jangan langsung digunakan, tetapi botol tersebut harus dilap dengan menggunakan lap bersih. Kemudian yang ketiga yaitu mencuci buah-buahan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, seperti mencuci stroberi. Stroberi ini harus dilakukan berbeda karena stroberi kan biasanya disemprot dengan pestisida. Cara menghindarinya agar stroberi ini tetap bersih yaitu dengan mencuci pakai sabun khusus untuk makanan, direndam selama 5 menit, kemudian dicuci lagi, terus direndam lagi menggunakan air hangat dengan dimasukkan sedikit garam selama 5 menit, kemudian dicuci kembali, kemudian ditiriskan. Setelah benar-benar kering buah tersebut lalu dimasukkan ke dalam freezer. Lalu yang keempat yaitu membiasakan kondisi tempat produksi ini selalu bersih, karena UMKM Fresh Story ini sangat mengedepankan namanya kebersihan dan menjaga kualitas dari yogurt tersebut. Jangan sampai tempat produksi pembuatan produksi yogurt tersebut kotor. Lalu selanjutnya itu memasukkan buah, sayuran, dan bahan herbal pada yogurt pada botol sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu jenis spesifikasi pada UMKM Fresh Story yaitu wanita, jenjang pendidikan minimal SMA sederajat, maksimal umur 40 tahun, minimal umur 21 tahun, dan berpengalaman pernah bekerja minimal 2 tahun, kemudian berpenampilan rapi, sehat jasmani, dan sehat rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia Siti Cardianti dengan NIM 51111717047. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan masalah yang terjadi pada UMKM Fresh Story di bidang pemasaran. Masalahnya itu yaitu promosi yang kurang menarik. Nah, solusinya itu salah satunya berdasarkan pengamatan kami bahwa salah satu sosial media yang dimiliki UMKM Fresh Story yaitu Instagram masih kurang menarik karena tampilan dari akun Instagramnya itu masih sangat sederhana. Nah, yang dimaksud dengan tampilan Instagram yang sederhana itu adalah dalam memposting foto di Instagram. Untuk menarik minat beli konsumen sebagai pengusaha yang menggunakan media sosial Instagram sebagai ajang promosinya, kita harus memikirkan tampilan feed atau tampilan gambar yang ada di akun Instagram dengan style tertentu agar menarik. Meskipun terkesan sepele, namun masalah feed ini bisa menjadi hal penting bagi pencinta media sosial. Dalam strategi pemasaran bisnis, konten visual yang menarik merupakan poin utama. Dengan mengedepankan visual yang menarik di Instagram, pengguna akan lebih sering mengunjungi Instagram hingga akhirnya brand dari usaha ini akan lebih mudah diingat. Jika penggunaan Instagram dilakukan secara tepat untuk pemasaran bisnis, maka hasilnya akan luar biasa. Nah, ada pun langkah-langkah yang kami lakukan agar membuat feed di Instagram itu menarik. Yang pertama,
merubah foto profil dan bio yang menarik. Bio yang menarik itu yaitu bio yang mudah dipahami, tidak terlalu banyak kata-kata, namun dapat menjelaskan secara detail tentang fresh story. Dan juga agar dapat memudahkan seorang ketika ingin membeli produk, maka kami mencantumkan kontak pemesanan atau alamat website. Yang kedua itu membuat tema pada feed Instagram Fresh Story. Salah satu hal penting yang sering diabaikan oleh brand-brand yaitu melakukan pemesanan melalui Instagram adalah tema feed mereka. Pemberian tema pada feed Instagram ini bertujuan agar lebih menarik dan membuat pengunjung terus melihat-lihat isi akun-akun Instagram tersebut. Langkah yang ketiga adalah membuat gambar dengan warna senada. Memilih warna yang senada akan membuat tampilan Instagram Fresh Story lebih rapih dan lebih profesional. Selain itu, warna feed Instagram yang menarik dan selaras akan memanjakan mata para pengunjung Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Dewi Wahyuni dari jurusan manajemen akan menjelaskan mengenai penggunaan Linktree pada Instagram UMKM Fresh Story. Berdasarkan pengamatan kami bahwa pada Instagram UMKM Fresh Story ini masih belum memudahkan followersnya dalam menghubungi pemilik usaha untuk melakukan pemasaran produknya. Salah satu kekurangan Instagram yaitu hanya bisa memasukkan satu tautan atau link yang dapat diklik pada profil Instagram. Selain memang bisa menempatkan tautan di dalam sebuah postingan, tetapi pengguna tidak dapat mengklik tautan tersebut atau bahkan menyalinnya. Satu-satunya cara yaitu tautan di profil Instagram yang dapat diklik dan dapat mengarahkan follower Instagram langsung ke website, tapi tautan tersebut hanya bisa dimasukkan satu tautan saja dan tidak ada keterangan apapun terkait tautan tersebut sehingga kurang efektif. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka digunakanlah Linktree. Linktree ini adalah sebuah tools untuk memaksimalkan traffic dari sosial media dengan menyediakan satu link yang berisi banyak tautan, seperti kontak WhatsApp, blog post, atau halaman produk dalam bentuk tampilan yang sederhana, serta mudah digunakan. Jika followers Instagram mengklik link tersebut, maka akan tampil kumpulan tautan dengan sebuah keterangan di tombol tautan tersebut yang memudahkan followers memahami isi tautan tersebut. Selain itu juga bisa mengarahkan orang ke situs web dari Instagram atau sosial media apapun ketika followers berminat atau penasaran dengan produk yang dijual. Linktree bisa digunakan secara gratis namun dengan fitur yang terbatas. Tentu menggunakan tool ini akan meningkatkan traffic ke website penjualan dan berdampak positif untuk perkembangan bisnisnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Akmal Putra dengan NIM 511171130 dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pemasaran yang memiliki masalah promosi yang kurang menarik. Solusi yang ketiga yaitu pembuatan X-Banner. Berdasarkan pengamatan kami bahwa pada UMKM Fresh Story ini masih terdapat kekurangan pada periklanan. Maka kelompok kami membuat X-Banner untuk menarik pelanggan agar membeli produk Fresh Story tersebut. Lalu penjelasan dari X-Banner sendiri adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk X sehingga banner bisa berdiri sendiri. Menurut William Swell, John Byrne, dan Sandra Moriarty, media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklan kepada konsumennya. Jika ditinjau dari sudut pandang, proses kegiatan periklanan media iklan ini juga termasuk dalam aktivitas media planning, yakni sebuah proses menentukan bagaimana menggunakan waktu dan ruang untuk tujuan pemasaran. Nah, pada UMKM Fresh Story ini, penggunaan X-Banner juga mampu mengenalkan brand maupun produk kepada calon pembeli. Selain itu, agar calon pembeli tertarik untuk membeli produk Fresh Story.
Pesanan yang disampaikan kepada calon pembeli yang tertera di X-Banner tersebut antara lain adalah nama produk, alamat, media sosial, dan varian rasa yogurt. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 10 September 2020 di salah satu UMKM usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM Fresh Story. Kegiatan yang kami laksanakan antara lain: yang pertama, tim KKN membantu menjalankan dan membuat pencatatan serta penyusunan informasi keuangan untuk keperluan UMKM Fresh Story dalam mengambil keputusan dan kebutuhan keperluan pihak ketiga. Yang kedua, tim KKN melakukan pengembangan pada salah satu sosial media yang dimiliki Fresh Story, yaitu Instagram, karena akun Instagram Fresh Story ini memiliki penampilan visual yang kurang menarik. Tampilan-tampilan yang kami perbaiki antara lain: yang pertama, menambahkan beberapa foto produk dengan menggunakan konten desain agar feed akan akun Instagram Fresh Story terlihat lebih menarik dibanding sebelumnya. Lalu, menetapkan link tree pada bio di profil Instagram. Yang terakhir, menambahkan bentuk fisik berupa X-Banner pada UMKM Fresh Story. Yang selanjutnya ada saran. Rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan usaha UMKM Fresh Story adalah sebagai berikut. Bagi objek KKN, dari hasil wawancara atau observasi secara langsung terhadap objek, maka ada beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, perlunya pemilik usaha UMKM Fresh Story untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih cepat terselesaikan. Lalu yang kedua, pemilik usaha UMKM harus meningkatkan pemasarannya dengan gencar di media sosial karena selama ini masih belum maksimal. Lalu ada bagi jurusan manajemen bisnis dan jurusan akuntansi. Adapun saran yang ditunjukkan kepada pihak jurusan manajemen yaitu mengusulkan UMKM yang membutuhkan banyak perhatian untuk menjadi objek KKN di tahun berikutnya. Waktu KKN yang terbilang sangat pendek sehingga persiapan dan implementasi kurang maksimal di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 36. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.